kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada saat ini kita akan membicarakan persoalan penyelesaian masalah. Kalau kita berbicara masalah, hidup ini adalah masalah. Dari bangun pagi sampai tidur, bangun kembali,
semuanya mesti akan ada masalah. Nah, saudara-saudara, semua orang itu tidak akan luput dari masalah. Termasuk kita sebagai orang percaya, pengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tentu juga mengalami masalah. Masalah yang kita alami mungkin bertubi-tubi, mungkin hanya satu masalah di dalam hidup kita, tetapi paling tidak kita semua juga mengalami masalah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat di dalam keberadaan saat ini, ada banyak masalah setelah adanya pandemi virus corona. Muncullah banyak masalah. Ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah relasi, masalah kejenuhan harus tinggal di rumah, dan masalah olahraga, dan banyak hal lain dampak dari pandemi virus corona yang kita alami bersama-sama saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya harus memiliki satu keyakinan bahwa di dalam Tuhan semua persoalan yang kita alami itu pasti ada jalan keluar. Setiap masalah yang kita alami ada jalan keluar, ada pertolongan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini menyelesaikan masalah sendiri dan sampai kita ini jatuh. Percayalah, di dalam Tuhan ada penyelesaian. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Di situ juga diceritakan tentang ketika para murid mengalami masalah. Padahal di situ ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Persoalan yang mereka alami adalah ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk supaya memberi makan mereka. Padahal yang mereka miliki adalah 5 roti dan 2 ikan. Secara logika tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan masalah memberi makan 5.000 orang yang tercatat laki-laki dan belum terhitung anak-anak dan juga para ibu-ibu dan perempuan. Dan 5.000 orang dengan modal yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin menyelesaikan masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus tetap harus dilakukan oleh para murid. Namun dengan logika yang mereka gunakan, tidak mungkin mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Maka para murid menggunakan cara berpikir logis, yaitu dengan cara alasan yang logis pula untuk supaya tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus itu dengan baik, yaitu dengan alasan waktunya sudah hampir malam, tempatnya sunyi, biarlah mereka mencari makan sendiri, toh bukan tanggung jawab para murid, karena mereka sendiri yang mengikuti Tuhan Yesus. Itulah alasan logis yang dilakukan oleh para murid untuk
tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Namun saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Itulah perintah Tuhan Yesus untuk supaya para murid memberi makan. Padahal hanya memiliki bekal modal 5 roti 2 ikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu Allah yang memiliki kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga mampu merubah masalah itu menjadi berkat. Maka dari itu Tuhan Yesus mengerti apa yang dialami oleh para murid. Tuhan Yesus perintahkan, bawalah kemari kepadaku. Dan itulah penyelesaian dari persoalan. Bawalah kemari kepadaku. Semua persoalan ketika dibawa ke dalam Tuhan, pasti ada solusi, ada penyelesaian. Dan dalam bacaan ini sungguh-sungguh terjadi. Tuhan Yesus berkenan memakai mereka pula untuk memberi makan. Roti diterima oleh para murid dan juga dibagi-bagikan kepada 5.000 orang, belum tercatat anak-anak dan para perempuan. Semuanya tercukupi dan semuanya kenyang, semuanya dapat makan. Dan yang sangat luar biasa adalah ada sisa 12 bakul. Inilah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan boleh datang, persoalan boleh kita alami, tetapi kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mau menyerahkan kepadanya. Mau datang mohon pertolongan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bukan berarti mohon pertolongan Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita diam saja. Tuhan juga berkenan memakai kita. Kamu harus memberi makan. Bukan duduk diam, tetapi berbuat untuk menolong, membantu, supaya segala sesuatu itu sungguh-sungguh terjadi dan persoalan itu dapat terselesaikan. Saya yakin persoalan yang kita alami itu saat ini, bila kita mau menyerahkan kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada solusi. Tetapi kita juga harus sadar dan ingat, kita dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam penyelesaian masalah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.